Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Charlie Wade bab 75-80. Douglas tersenyum dan berkata, dia sedang pergi ke salon untuk menata rambutnya. Ada apa? Charlie mencibir dan bertanya, ke salon. Apakah dia mengatakan itu? Douglas menjawab, ya, dan Charlie menanyakan, dan kamu percaya padanya? Dengan terkejut, Douglas menjawab, Charlie, apa maksudmu? Katakan saja, jangan menutupi sesuatu padaku. Charlie mendengus dan menjelaskan, aku baru saja melihat Lily di toko BMW 4S, memeluk seorang pria bernama Jerome dan memanggilnya sayang. Aku yakin dia selingkuh. Douglas membantah, tidak mungkin. Lily bukan tipe wanita seperti itu. Mungkin kamu salah lihat. Charlie menegaskan, aku tidak salah lihat, itu benar-benar dia. Douglas berkata dengan dingin, aku tidak percaya. Kita berteman baik, tetapi kamu menjelek-jelekkan tunanganku. Charlie menanggapi dingin, Douglas, sadarlah. Tunanganmu sudah bersama pria lain. Jerome berjanji akan membelikannya BMW X6. Sekarang Lily sedang menuju rumah Jerome. Nanti malam setelah dia kembali, dia akan memutuskanmu. Sebagai teman sekelas lama, aku menyarankanmu untuk bersiap lebih awal. Tanpa menunggu jawaban, Charlie melanjutkan, sebaiknya kamu pindahkan dulu lukisan yang kuberikan padamu. Simpan baik-baik, itu bisa menjadi modal untuk usahamu yang berikutnya. Kalau kamu tidak percaya, saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Douglas cemas dan berkata, Charlie, berhentilah bicara omong kosong. Lily tunanganku. Aku tahu yang terbaik, dia tidak akan pernah mengkhianatiku. Jika kamu masih menjelekkannya, kita tidak usah berteman lagi. Charlie dengan ringan berkata, oke, sebagai teman, saya sudah mengingatkanmu. Jika kamu tidak percaya, tidak ada yang bisa saya lakukan sekarang. Semoga beruntung. Dan menutup telepon. Charlie merasa kesal karena tidak merekam video untuk membuktikan kebenaran. Saat itu, manajer dealer BMW mengetuk jendela dan bertanya, Tuan, apakah Anda puas dengan 530 ini? Charlie mengangguk, ini bagus. Aku ambil 530 ini. Keluarkan mobil baru dari gudang. Manajer itu gembira dan segera menyiapkan mobil, lalu Charlie membayar dan mengambil mobil. Dalam perjalanan pulang, ayah dan ibu mertuanya bergantian menelepon menanyakan apakah dia sudah kembali. Sesampainya di rumah, Charlie melihat ayah mertuanya, Jacob, dan ibu mertuanya, Elaine, sudah menunggu. Mereka tersenyum penuh semangat melihat Charlie membeli BMW 530. Jacob mengelilingi mobil beberapa kali dan menghela napas, mobil yang luar biasa. Saya tidak menyangka bisa mengendarai BMW. Charlie tersenyum, mungkin ayah akan mengendarai Rolls-Royce di masa depan. Jacob tertawa, itu tergantung pada kemampuanmu. Elaine juga senang dan sikapnya terhadap Charlie berubah banyak. Jacob mencoba mobil itu dan berkata, mobilnya sangat bagus dan nyaman dikendarai, tetapi ukurannya terlalu panjang dan tidak mudah dikendalikan. Charlie, kamu bisa membawa saya berkeliling sore ini. Saya ada janji dengan seseorang. Charlie mengangguk, baik ayah. Elaine dengan semangat berkata, sopiri saya juga, antar saya untuk minum teh sore bersama teman-teman. Biarkan mereka lihat saya dijemput dengan BMW. Baik ibu, jawab Charlie. Setelah makan siang, Jacob yang sudah berpakaian rapi mendesak Charlie untuk segera membawa dirinya ke Jalan Antik, tempat di mana sebuah vas resmi dinasti Tang yang baru saja tiba di toko, dan Jacob ingin membelinya. Charlie mencoba membujuk ayah mertuanya, mengatakan bahwa keluarga mereka tidak memiliki banyak uang dan membeli barang antik akan terlalu boros. Namun Jacob yang sering bermimpi bisa menghasilkan banyak uang, meskipun tidak mampu, tetap memaksa untuk pergi. Sesampainya di Jalan Antik, Jacob dengan akrab masuk ke salah satu toko dan menjelaskan bahwa dia sudah ada janji. Kemudian dia dibawa ke ruang VIP, sementara Charlie diminta untuk menunggu di luar. Beberapa menit kemudian, terdengar suara benturan keras dari dalam, dan Jacob berlari keluar dengan panik sambil bergumam, tamat riwayatku, tamat.
Charlie melihat ke dalam ruang VIP dan mendapati vas keramik yang tinggi dan tipis pecah menjadi dua, dengan serpihan kecil berserakan di lantai. Charlie yang tumbuh di keluarga Wade mengenal barang antik, dan segera menyadari bahwa vas tersebut adalah vas Yuhun dari dinasti Tang yang bernilai beberapa juta yuan. Di dalam ruang VIP, Raymond Cole, manajer toko, dengan wajah murka berkata, "Tuan Wilson, kami membeli vas ini lebih dari 5 juta yuan. Sekarang kamu telah memecahkannya, kamu harus menggantinya sesuai harga." Jacob dengan panik berusaha menjelaskan kepada Raymond bahwa Charlie adalah menantunya yang kaya dan bisa mengganti rugi, bahkan lebih dari 5 juta, sebelum mendorong Charlie untuk masuk dan berlari pergi meninggalkan toko. Charlie yang terkejut dan merasa dibebani dengan masalah yang bukan kesalahannya hanya bisa terdiam, sementara Raymond menuntut ganti rugi sebesar 5,38 juta dan menanyakan apakah Charlie akan membayar dengan kartu atau transfer. Charlie mengaku tidak memiliki uang, bukan karena tidak mampu, tetapi karena ingin memberi pelajaran kepada Jacob agar tidak terus membawanya ke toko barang antik. Raymond, yang tak percaya, mengancam Charlie dan berkata, "Kamu telah menghancurkan barang-barang antik kami, apakah kamu pikir bisa melarikan diri tanpa membayar?" Charlie dengan sabar menjelaskan, "Saya tidak ingin berbohong. Saya benar-benar tidak punya uang. Lagi pula, saya tidak yang menghancurkan vas Anda. Mengapa saya yang harus membayar?" Raymond yang sedang terburu-buru bertanya, "Bukankah itu ayah mertuamu?" Charlie menjawab singkat, "Ya, benar, dia ayah mertuaku. Siapapun yang menghancurkan barangmu, dialah yang harus membayarnya. Anda tangkap pelakunya, dan itu bukan saya. Ini soal keadilan dan hutang, bukan urusan keluarga. Kamu mengertikan soal ini?" Raymond, yang semula kesal, mulai mempertimbangkan dan menyadari bahwa apa yang dikatakan Charlie masuk akal. Jika dia memaksanya untuk membayar ganti rugi dan berita ini tersebar, reputasi Vintage Deluxe akan hancur. Dengan cepat, dia memberi perintah kepada orang-orang di sekitarnya, "Kalian, cepat dan tangkap orang tua itu kembali untukku." Charlie hanya tertawa sambil menyaksikan mereka mengejar Jacob. Meskipun dia bisa saja menggesek kartu untuk membayar ganti rugi, Charlie merasa itu terlalu mudah bagi mertuanya yang tak tahu malu. Biarlah orang tua itu sedikit menderita, agar dia kapok dan tidak membuat masalah di masa depan. Setelah semua orang pergi untuk menangkap Jacob, Charlie tinggal sendirian di toko, dan dia mulai melihat-lihat vas yang pecah di lantai. Vas itu, yang tingginya sekitar setengah meter, kini terbelah menjadi dua bagian, dengan serpihan-serpihan yang berserakan. Tiba-tiba, dia menyadari ada sesuatu yang tersembunyi di bawah vas tersebut. Dengan cepat, dia meraihnya dan menemukan sebuah kotak kayu kecil. Charlie tak menyangka ada misteri tersembunyi di dalam vas itu. Kotak kayu itu lebih besar dari mulut vas, yang berarti kotak itu dimasukkan saat proses pembuatan vas, bukan setelahnya. Charlie segera membuka kotak itu dengan sedikit tenaga, dan begitu kotak terbuka, aroma khas menyebar ke udara. Di dalamnya ada sebuah buku kuno berukuran kecil, bertuliskan, "Buku Apokaliptik," pada segelnya. Charlie membuka buku itu dan menemukan bab medis yang mencatat banyak kasus dan metode pengobatan yang jauh lebih maju daripada pengobatan tradisional Tiongkok yang umum dikenal. Bahkan di akhir bab, ada penjelasan tentang efek alkimia dari beberapa ramuan obat, yang seolah-olah berasal dari dunia magis. Tertarik, Charlie terus membaca buku itu. Dan semakin dia membacanya, semakin banyak hal-hal aneh seperti ramalan Feng Shui dan metode magis lainnya yang terungkap di dalamnya. Setiap kata dalam buku itu terasa seolah langsung masuk ke dalam otaknya, membuat jantungnya berdebar. Dia baru menyadari, dia telah menemukan sebuah harta karun yang tak ternilai harganya. Charlie merasa sangat gembira setelah menemukan buku apokaliptik, tetapi saat ia mencoba menyimpan buku itu di sakunya, tiba-tiba buku itu berubah menjadi bubuk dan menghilang. Yang mengejutkan adalah setiap kata dalam buku itu sudah tersimpan rapi di otaknya. Sementara itu, Jacob yang melarikan diri setelah menghancurkan vas keramik, akhirnya dibawa kembali dengan paksa oleh beberapa pria besar. Wajahnya merah dan bengkak, sepertinya ia telah dipukul beberapa kali. Charlie yang melihatnya hanya bisa tertawa. Jacob mencoba menjadikannya kambing hitam atas masalah yang dibuatnya, namun kini ia menerima hukuman yang memalukan. Jacob yang sudah tua, gemuk, dan tidak cepat berlari, akhirnya ditangkap dan diperlakukan dengan kasar. Manajer Raymond Cole yang marah mengancam Jacob,
mengatakan bahwa dia harus membayar 5 juta yuan untuk vas yang dihancurkannya atau menghadapi tuntutan yang bisa membuatnya dipenjara seumur hidup. Jacob, dengan ketakutan, meminta Charlie untuk menyelamatkannya, namun Charlie dengan dingin menjawab bahwa dia tidak memiliki banyak uang. Jacob memohon, kalau begitu kamu yang harus masuk penjara, bukan aku. Keluarga Wilson telah membesarkanmu begitu lama, dan inilah saatnya kamu membalas rasa terima kasihmu. Charlie merasa heran dan marah mendengar kata-kata ayah mertuanya itu. Raymond, yang mendengar keluhan Charlie, menegaskan bahwa di Vintage Deluxe, mereka tidak menerima permintaan semacam itu, dan jika Charlie tidak bisa membayar, ayah mertuanya akan dibawa ke kantor polisi. Setelah mendengar itu, Charlie berpikir untuk mencari cara agar Jacob tidak terlalu menderita, tetapi teringat akan metode restorasi barang antik porselen yang ia baca di buku apokaliptik. Charlie kemudian bertanya kepada Raymond, "Tuan Raymond, jika saya bisa mengembalikan kondisi vas giok ini, apakah Anda akan membiarkan mertuaku pergi?" Raymond tertawa dan meremehkan, mengatakan bahwa semua ahli barang antik yang ia hubungi menyatakan bahwa vas itu rusak parah dan tidak bisa diperbaiki. Namun, Charlie tetap bersikeras, meyakinkan Raymond bahwa tidak ada ruginya jika ia mencoba memperbaiki vas tersebut. Raymond yang merasa tertantang akhirnya menyetujui dan meminta anak buahnya untuk membawakan telur mentah dan perlengkapan lainnya. Charlie kemudian meminta selembar kertas beras, kuas, dan 5 butir telur mentah untuk mencoba memperbaiki vas tersebut. Raymond, yang masih meremehkan, mencibir dan berkata, "Saya belum pernah melihat orang menggunakan telur untuk memperbaiki barang antik. Jika kamu gagal, kami akan membawamu ke pengadilan, dan hukuman penjara seumur hidup menantimu." Charlie mengangguk dan berkata, "Bagaimana jika saya bisa memperbaikinya?" Raymond mendengus dingin, "Saat selesai kamu perbaiki, saya akan membawanya ke profesional untuk memeriksanya. Jika benar-benar pulih, kamu bisa pergi." Charlie menjawab, "Oke, sepakat." Tanpa basa-basi lagi, Charlie mulai bekerja. Dia mengambil kuas, mengumpulkan pecahan vas giok di atas kertas beras, kemudian memecahkan telur dan menggunakan putih telur untuk menempelkan pecahan-pecahan tersebut, satu persatu. Proses perbaikan berlangsung dengan penuh ketelitian dan kesabaran, sementara semua orang di sekitar menahan napas, takut mengganggu. Setelah setengah jam, Charlie berdiri dan memperlihatkan vas giok dinasti Tang yang sudah direstorasi. Dengan senyum tipis, dia berkata kepada Raymond, "Kamu bisa periksa kalau ada kekurangannya." Raymond, melihat vas itu dari atas ke bawah dengan jijik, berkata, "Apakah kamu bercanda? Kamu benar-benar menempelnya hanya dengan putih telur. Bagaimana kalau aku mematahkan kakimu dan memperbaikinya dengan putih telur juga?" Namun, suara keras terdengar dari pintu, menginterupsi percakapan mereka. Seorang wanita cantik dengan setelan kasual putih glamor memasuki ruangan, memancarkan aura elegan dan dingin, seperti ratu salju. Wajahnya cantik, dan sosoknya yang hampir 1,7 meter memberi kesan memukau. Saat Raymond melihatnya, wajahnya langsung berubah dan ia menundukkan kepala dengan hormat, "Nona, mengapa kamu ada di sini?" Wanita itu ternyata Jasmine Moore, pemilik Vintage Deluxe dan nona tertua dari keluarga Moore, keluarga teratas di Aurus Hill. Jasmine dengan marah berkata, "Aku khawatir jika aku tidak datang, kamu akan merusak seluruh isi toko." "Apa yang terjadi?" Raymond, yang merasa malu, menjelaskan dengan cepat bahwa vas itu dihancurkan secara tidak sengaja, dan menantu Charlie telah memperbaikinya menggunakan putih telur, yang menurutnya tidak ada gunanya. Jasmine mendekati vas tersebut, mengamatinya dengan seksama, dan wajahnya berubah drastis. Ia segera berbalik dan berteriak, "Letakkan itu. Jika kamu tidak mengerti, jangan menyentuhnya." Raymond terkejut, "Nona," Jasmine menegur dengan tegas, "benda peninggalan budaya ini baru mengalami pemugaran. Selain ahli restorasi, orang lain tidak boleh menyentuhnya untuk saat ini." "Kamu tahu aturannya," Raymond dengan ragu menjawab, "tapi dia hanya menempelkannya dengan cairan telur, itu bukan restorasi kan?" Mata Jasmine yang indah kini dipenuhi dengan amarah, "Dasar bodoh, setelah vas diperbaiki, harganya sudah berlipat ganda. Jika kamu menyentuhnya, harganya bisa berkurang 2 juta. Kemasi barangmu, kamu dipecat." Jasmine, yang sebelumnya melihat piring porselen dari periode yang sama dengan vas Yuhun di rumah pelelangan Hong Kong, tahu bahwa metode restorasi ini sangat langka dan telah hilang dalam sejarah. Harga transaksi akhir untuk piring porselen tersebut mencapai 13 juta,
jauh lebih tinggi dari nilai aslinya. Karena itu, Jasmine tahu bahwa vas giok yang diperbaiki Charlie dengan metode yang sama akan meningkat nilainya. Wajah Raymond pucat, menyadari bahwa tindakannya baru saja mengurangi nilai vas dan bisa menyebabkan kehilangan pekerjaan. Jasmine, dengan penuh rasa ingin tahu, bertanya, siapa yang memperbaiki vas giok ini? Panggil dia, aku ingin bertemu. Bersambung.